Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, halo teman-teman, halo sahabat-sahabat para petani di seluruh Indonesia. Kembali lagi ke channel kami, Petanimu, yang dimana pada kesempatan kali ini di sini saya sedang melakukan proses rutinitas sebagai seorang petani, yaitu melakukan proses pengendalian gulma ya kan kawan, yang dimana memang kita menggunakan mulsa organik itu juga menemui kendala, salah satunya adalah tumbuhnya gulma tersebut ya. Jika kondisinya mulsa itu tidak padat ya kan kawan, nah gulma itu masih bisa tumbuh di sela-sela dari tanaman cabai kita ataupun sela-sela dari mulsa kita kan kawan, semacam itu. Nah, gulma yang tumbuh semacam itu pastinya akan merugikan para petani dan mengurangi potensi tanaman cabai itu bisa tumbuh secara maksimal, karena alasan yang mendasarinya adalah gulma tersebut pastinya juga membutuhkan nutrisi, juga ingin bertahan hidup, dan juga ingin berkembang biak juga selayaknya tanaman cabai kita, yang dimana nutrisi yang diserapnya itu kurang lebih hampir sama seperti tanaman cabai kita, sehingga penyerapan nutrisi ya unsur hara yang berada di dalam tanah ataupun di media tanam ya kan kawan, itu pastinya akan menjadi sebuah persaingan antara penyerapan untuk tanaman cabai itu sendiri dan penyerapan untuk si gulmanya, semacam itu. Oleh sebab itu kita sebagai seorang petani perlu namanya melakukan pengendalian gulma semacam itu. Dan kawan-kawan yang perlu diketahui ya, untuk lebih mendalam mengenai gulma tersebut, bahwasanya gulma itu tumbuh secara liar ya, mereka tidak dirawat, mereka tidak diinginkan keberadaannya ya. Pada saat kita budidaya tidak menginginkan hal semacam itu. Nah, itu gulma itu tumbuh dengan sendirinya, yang dimana penyebab gulma itu bisa tumbuh dengan sendirinya adalah gulma tersebut berasal dari pupuk organik yang kita pergunakan, semacam itu, sehingga unsur-unsur benih yang berada di pupuk tersebut menumbuhkan sebuah gulma tersebut ya kan kawan, sehingga gulmanya tumbuh dan menjadi pesaing dari tanaman cabai. Akan tetapi yang lebih menyeramkan lagi dari gulma ini adalah salah satu media penyebaran penyakit ya kan, salah satu media penyebaran penyakit. Mengapa bisa saya katakan tersebut? Karena gulma tersebut terkadang ada yang gulma sifatnya tahan akan penyakit, tapi juga ada pula gulma yang sifatnya tidak tahan penyakit. Nah, semacam ini kan. Nah, ini kayaknya juga terserang penyakit. Nah, penyakit semacam ini yang dimana gulma itu mudah terserang penyakit, itu menjadikan hal yang bisa mengancam keberlangsungan hidup dari tanaman cabai yang kita budidayakan. Dan itu merupakan hal yang sering terjadi pada budidaya apapun itu tanamannya, karena gulma itu tumbuh dengan sendirinya, dan saat mereka tumbuh biasanya terkadang gulma tersebut terserang penyakit. Nah, penyakit tersebutlah yang menjadi gulma tersebutlah menjadi vektor untuk penyebaran penyakit semacam itu, sehingga untuk penyebaran penyakit pada gulma tersebut itu nanti kalau kita biarkan secara terus-menerus, penyebarannya lama-kelamaan akan merata. Dan karena penyebaran yang cukup merata tersebutlah menjadikan tanaman cabai ataupun tanaman yang kita budidayakan itu terkadang juga ikut terserang penyakit. Nah, solusi bagi para petani di seluruh Indonesia menurut kami mengantisipasi penyakit yang menyebar yang disebabkan oleh faktor gulma maupun faktor hama ya, yang menyerang tanaman tersebut. Itu solusinya yaitu tanaman yang kita budidayakan ya, tanaman yang kita rawat itu pastinya
Yang pertama adalah selalu berikan pupuk organik. Mengapa saya menyarankan semacam itu? Salah satu perawatan yang perlu dilakukan oleh para petani seluruh Indonesia memberikan pupuk organik, karena pupuk organik itu sendiri nantinya biasanya memberikan efek yang cukup tahan ya. Jadi ibaratnya tanaman cabai keriting semacam ini itu daya imunnya tahan setelah kita berikan pupuk organik semacam itu. Nah, ketahanan daya imun tersebutlah yang menjadikan jika ada penyakit yang menyerang tanaman cabai, biasanya tanaman cabai tidak ikut terserang penyakit meskipun di bawahnya ada gulma yang membawa penyakit ataupun faktor lainnya yaitu hama ataupun hewan yang lainnya yang menghinggap ke tanaman cabai membawa penyakit. Biasanya ketika daya imun dari tanaman cabai itu kuat, maka tanaman cabai tersebut tidak mudah terserang penyakit. Nah, untuk meningkatkan hal semacam itu, saya meningkatkan daya imun tersebut, salah satunya adalah penggunaan pupuk organik. Itu saran kami yang pertama. Lalu yang kedua, lakukan perawatan yang cukup maksimal. Nah, perawatan yang cukup maksimal bagaimana? Ya, perawatan untuk bagian bawah, bagian perakaran yaitu dengan pemupukan, perawatan yang bagian atas, penyepraian itu juga perlu dilakukan secara maksimal ya, agar biasanya penyakit itu menyerang pada daun. Nah, di bagian daun semprotkan dengan bahan-bahan organik yang sifatnya pro pada tanaman, dan yang kedua dapat melindungi tanaman sehingga tanaman tersebut bisa kondisinya selalu hijau dan selalu baik dan tahan akan penyakit. Salah satu hal yang perlu dilakukan yaitu penggunaan PSB. Nah, itu yang dilakukan sebagai seorang petani. Jadi perlindungan di dalam akar ada, dan perlindungan di dalam tubuhnya juga ada dengan menggunakan POC, dan perlindungan dari luar yang bagian atas, bagian daun ini juga bisa menggunakan PSB. Selain penggunaan PSB apalagi? Nah, salah satunya yaitu pembersihan gulma semacam ini kan kawan. Pembersihan gulma itu juga perlu dilakukan meskipun gulmanya sering tumbuh, sering muncul kembali. Nah, itu kita perlu lakukan secara berkala dan kita bersihkan agar apa? Agar kemungkinan faktor yang disebabkan oleh gulma tersebut atau gulma tersebut yang menjadi media penyebarannya itu bisa terkurangi ya, intensitas penyakitnya yang kemungkinan bisa menyerang tanaman cabai itu bisa terkurangi semacam itu. Dan yang ketiga yaitu melakukan pengendalian hama ya, atau pengendalian hewan-hewan yang tidak kita inginkan itu dilakukan secara konsisten dan secara alami. Saran kami ya jangan secara jangan secara kimiawi yang dapat merusak dan berefek kepanjangan, tapi lakukan secara alami saja. Kita treatment agar hama-hamanya tidak terus berdatangan ke lahan budidaya kita kan kawan, semacam itu, sehingga kan tanaman cabai kita ibaratnya penyebaran penyakit dari tempat lain itu bisa dikurangi ya kan, karena hama sendiri biasanya kan juga hama ataupun hewan yang tidak kita inginkan itu biasanya kan juga menempel ya, ibaratnya menempel di tanaman yang lain, yang dimana kita tidak tahu tanaman lain tersebut atau tumbuhan lain tersebut itu membawa penyakit atau tidak. Biasanya kan membawa penyakit entah spora maupun yang lainnya ya, yang dimana itu bisa kemungkinan menempel di bagian tubuh dari hewan tersebut lalu menghinggap ke tanaman cabai kita ataupun tanaman yang kita budidayakan. Sehingga langkah baiknya dalam proses perawatan ya itu kawan konsisten ya. Yang pertama pupuknya juga konsisten menggunakan pupuk POC, lalu dispray dengan menggunakan PSB, lalu juga pengendalian hamanya juga kita menggunakan PSB, yang dimana kemungkinan hama-hama tersebut untuk menghinggap itu lebih kecil dan dibuat rasanya tidak enak sehingga hama itu tidak betahlah di tanaman budidaya kita. Lalu yang ketiga yaitu melakukan pengendalian gulma dengan membersihkan gulma tersebut secara berkala ya, biar intensitas penyakitnya yang menyerang itu juga sedikit semacam itu. Akan tapi zaman sekarang ya kan kawan ya, budidaya
di lahan semacam ini ya, di lahan terbuka semacam ini itu resikonya cukup besar. Karena apa? Karena zaman sekarang itu banyak orang yang menyalahgunakan penggunaan obat-obatan, bukan obat ya, lebih tepatnya racun ya kan, racun yang tidak sesuai dosis atau sesuai dengan penggunaannya, sehingga terkadang pembludakan hama, pembludakan apa namanya, tumbuhan gulma. Nah itu juga cukup banyak ya kan kawan, semacam itu salah satu akibat dari penggunaan yang tidak tepat. Dan kami saranin mending kita budidayakan menggunakan bahan-bahan organik yang jauh lebih bagus dan yang jauh lebih baik, serta tanaman itu jauh lebih tahan. Itu yang saya rasakan ketika saya selama membudidayakan tanaman cabai ini. Dan oke, itu dulu informasi yang bisa saya sampaikan. Semoga kawan-kawan bisa mengambil hikmah maupun manfaat dari pembuatan video kali ini. Dan yang jelas, jika ada hal yang buruk maupun kekurangan maupun kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.